Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Alim, Ar-Rasyid, Al-Hadi, ya Allah. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Jadi yang dipanggil itu orang-orang yang berselimut. Jadi kalau kita bayangkan berselimut itu kan selimut tidur. Jadi ini bukan selimut itu maksudnya, yang masih diselimuti oleh hawa nafsu. Bangun malam hanya sedikit. Ada tanda sambung lagi. Jadi orang yang berselimut itu, yang masih dengan diselimuti nafsu, bangun malam hanya sedikit, nggak akan mampu, nggak akan kuat kalau panjang-panjang, yang masih mengikuti nafsu. Setengahnya atau kurang darinya sedikit, atau lebih atasnya, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan. Sungguh kami akan menurunkan atasmu perkataan yang berat. Sungguh bangun malam itu lebih teguh dan lebih terkesan perkataan. Sungguh bagimu di siang hari kesibukan yang panjang, atau pekerjaan yang panjang. Dan ingatlah atau sebutlah nama Rabbimu dan bertobatlah kepadanya dengan benar tobat atau dengan sepenuh hati. Rabbi timur dan barat, tidak ada sembahan kecuali Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah atas apa yang mereka katakan, dan jauhilah mereka dengan menjauh yang baik. Ini berarti kalau dikatakan mereka, ini orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Dan serahkan kepadaku, dan orang-orang yang mendustakan mempunyai kenikmatan, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Jadi biarkan orang-orang yang tidak mau mendengar kalimat Allah, biarkan, beri kesempatan mereka. Sungguh di sisi kami belenggu-belenggu dan neraka jahim, dan makanan yang menyumbat kerongkongan dan siksaan yang pedih. Ini dan di sisi kami belenggu-belenggu dan jahim. Tapi ini punya maksud. Jadi kita jangan kalau orang menjahati kita, jangan kita berpikir biarlah dia dapat siksa, jangan. Jangan. Itu di sisi Allah itu. Bersihkan hati kita aja. Dan makanan yang menyumbat kerongkongan dan siksaan yang pedih. Ini apa makanan yang menyumbat kerongkongan? Makanan-makanan yang tidak baik, dia akan sukai itu. Pada hari bumi berguncang dan gunung-gunung, dan adalah gunung menjadi seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Ini ngerti? Enggak. Kalau gunung itu kan pasaknya bumi, seperti biasa. Jadi pasaknya agama, orang-orang yang mempunyai ilmu, para pemimpin-pemimpin agama itu tidak punya kekuatan. Jadi seperti
onggokan pasir yang dicurahkan. Pasir yang dicurahkan itu kan seperti gunung. Jadi nggak ada kekuatannya, nggak seperti gunung yang seharusnya, gitu. Sungguh kami mengutus kepada kalian seorang utusan sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Lalu Fir'aun mendurhakai Rasul, lalu kami menghukum dia dengan hukuman yang berat. Maka bagaimana kalian menghindari atau kalian bertakwa jika kalian ingkar dengan hari yang dia menjadikan anak-anak muda beruban? Ya. Lalu bagaimana kalian menghindari siksa? Kalau di sini artinya gitu. Atau kalian takut jika kalian mengingkari dengan hari dia menjadikan anak-anak muda beruban. Jadi anak muda itu kan ilmunya, harusnya ilmu anak muda itu syariat pada anak muda, ilmu syariat itu sama anak-anak gitu, anak muda. Tapi ini anak muda beruban, ilmunya masih syariat tapi orangnya sudah beruban. Pada hari ini tingkatannya begitu. Adalah langit terpecah dengannya, adalah janjinya terlaksana. Sungguh ini dia peringatan, maka siapa yang menghendaki mengambil kepada Robbinya jalan. Sungguh ini dia peringatan, lalu siapa yang mengambil kepada Robbinya sebagai jalan. Inilah peringatan. Jadi jalannya apa? Untuk kita sadar, ini kita di zaman yang seperti ini. Jangan kita ilmunya ilmu anak-anak yang sudah dewasa. Jadi harus meningkat. Kalau anak-anak wajar dia memang dari tingkatan itu dulu. Syariat itu harus ditegakkan, harus ini tata caranya begini, yang untuk melaksanakan itu tata caranya begitu, itu harus. Tapi ketika kita sudah dewasa ini, yang syariat kita kerjakan, tapi jangan lupa yang hakikatnya di hati kita. Kita kerjakan itu karena Allah. Jadi tidak lalai hati, sambung hati kepada Allah. Itu maksudnya begitu, yang dewasa. Ya. Ini paham ya? Alhamdulillah. Sungguh Robbimu, dia mengetahui bahwa engkau bangun kurang dari 2/3 malam, dan setengahnya dan sepertiganya, dan segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Dan Allah menentukan malam dan siang. Dia mengetahui bahwa tidak akan kalian mampu menentukannya. Lalu dia menerima tobat atas kalian. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada dari kalian yang sakit dan yang lain. Mereka berpergian di bumi, mereka mencari dari karunia Allah, dan yang lain mereka berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah darinya, dan dirikanlah solat, dan tunaikanlah zakat, dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian mendapatinya di sisi Allah. Dia sebaik itu, lebih baik dan lebih besar pahala. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kayaknya kalimatnya kalimat jelas ya. Jelas kan, dimengerti? Jadi intinya
Ini memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini ngerti ya? Jadi apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk di jalan Allah itu pinjaman. Nah, namanya pinjaman pasti dikasih balik. Nah, dan dibalikkan itu nggak cuman segitu, tapi dilipat gandakan. Sungguh Robbimu dia mengetahui bahwa engkau bangun malam kurang dari 2/3 dan 1/2-nya dan 1/3-nya dan segolongan orang-orang yang bersamamu. Dan Allah dia menentukan malam dan siang. Dia mengetahui bahwa tidak akan kalian mampu menentukannya. Lalu dia menerima tobat atas kalian. Ini misalnya kita rencana yang namanya kita hamba mau bangun malam ini ibadah yang panjang, niatnya udah baik, udah betul. Tapi pas pelaksanaannya ternyata bangun pun sudah bangun nggak sanggup melaksanakannya. Misalnya, artinya kalau itu terjadi, kita sudah berniat tapi nggak mampu melakukan itu karena apa? Yang menentukan itu Allah. Barangkali kita nggak minta sama Allah. Maka dibilang kalian tidak mampu menentukannya, maka dia menerima tobat atas kalian. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi baca apa yang mudah dari Al-Quran. Ya Allah, saya mohon Engkau berikan kekuatan untuk bangun malam. Kita baca apa yang bisa kita baca. Apa surat An-Nas, apa yang kita bisa, begitu misalnya. Dia mengetahui bahwa akan ada dari kalian yang sakit dan yang lain mereka berjalan di bumi, mereka mencari dari karunia Allah. Kan sudah Allah ketahui nih. Dan yang lain mereka berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah darinya. Jadi yang sakit, yang berjalan, baca apa yang mudah. Dari kita, walaupun kita mungkin nggak hafal yang lain, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, apa yang kita bisa. Itu sebagai usaha. Nah, ini kan perintah nih. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi yakinlah apa yang kita keluarkan untuk di jalan Allah itu pasti dikembalikan lagi. Dan apa yang kalian kerjakan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian mendapatinya di sisi Allah. Jadi supaya ini benar-benar kita melakukan sesuatu itu yang harus connect hati kita. Ya Allah, saya ini, saya itu. Itu lebih baik dan lebih besar pahala. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi perkataan yang berat itu nggak mudah dicerna sama orang yang biasa. Jadi kalau kita bangun malam itu lebih masuk ke dalam. Begitu kita baca ini, biasanya siang itu nggak nyambung kita, malam itu bisa nyambung begitu. Itu Allah menurunkan perkataan yang berat. Ya.